Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Dade Anwar sekeluarga yang dimana pada siang hari ini berkenan hadir di tempat kita ini dalam rangka acara Walimatul Aqiqah. Ada pun susunan acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga prosesi tasmiyah, dan keempat adalah hikmah Aqiqah dan doa serta ramatama. Marilah kita membuka acara dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Gusman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah prosesi tasmiyah yang langsung kami pandu. Jadi mohon Bapak Ibu, manakala Ananda disebutkan namanya, untuk mengucapkan doa barakallahu lah wa walidah, yang artinya semoga Allah memberkahi Ananda dan kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu cukup mengucapkan apabila Anda sebutkan namanya dengan baca barakallahu lah wa walidah. Jadi sekali lagi
pada Bapak Ibu manakala Anda disebutkan namanya atau di tasmiyah membaca doa barakallahu lah wa walidah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya gulam sammaituka kama samakallah al-azizul hakim Muhammad Fakih Nur Rifat bin Dadi Anwar barakallahu lahu wa walidah. Marran saniyah. Ya gulam sammaituka kama samakallah al-ghafurur rahim Muhammad Fakih Nur Rifat bin Dadi Anwar barakallahu lahu wa walidah. Martan salisa. Ya gulam sammaituka kama samakallah al-ghafurur rahim al-malikul quddus Muhammad Fakih Nur Rifat bin Dadi Anwar barakallahu lahu wa walidah. Ya harap Bapak untuk berdiri untuk menguntingkan rambut secara simbolis. Dari saudara atau dari kainnya keluarga terdekat. Ya, di belakangnya. Enggak, kita sama aja. Ya. Oh, ada kelapa kan? Kalau ada kelapanya dikasih kelapa biar tambah manis dan tambah cakep dan ganteng. Mana kelapanya? Ada di dapur. Jangan masih di batangnya. Masih ada enggak ada? Oh, ada Ji. Setinggi kelapa. Dan tinggi kayak kelapa, Pak. Nggak bisa nanti dikejar, nggak bisa disambut. Buat nanti tinggi pangkatnya buat. Tinggi pangkatnya, tinggi cita-citanya. Iya. Sudah ada guntingnya di sini, tinggal kelapanya saja. Wah, ini. Pak, ini silakan dipegang itu kelapa. Iya, iya. Silakan Pak. Pak Ustaz Jun. Pak, ini Al-Haj Ustaz Zulkifli MSSI. Silakan. Silakan Pak Ustaz Jusman. Semoga anak Muhammad Fakih ini menjadi anak yang soleh, yang baik, sesuai harapan kedua orang tua. Insya Allah. Dan lama ditunggu baru dapat jantan ini dan pria. Ya, Pak orang, tinggal lagi. Pak Ustaz Rahmat, silakan. Iya, Pak Rahman, silakan. 4 orang. 5 orang dengan ini. Dari keluarga di luar diharap masuk lagi. Silakan. 2 orang. Dari neneknya juga, kalau mau neneknya juga menggunting rambut. Ada. Tinggal ada, silakan masuk. Masuk lagi. Doakan cucu kita, keponakan kita jadi anak yang terbaik, harapan kedua orang tuanya. Ya, ini pengembangan rambut secara simbolis. Yang lama belum dapat keturunan supaya dapat lagi bagian. Jadi saya tidak mau cukur rambut, Pak, karena kalau saya harus cukur rambut saya dapat keturunan lagi. Iya. Insya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, selesai. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Gunting rambut setelah selesai. Ya. Ini bawa pulang kelapanya. Alhamdulillah, acara pengguntingan rambut prosesi tasmiyah telah selesai. Untuk penjelasan dan hikmah akikah, baik kita dengarkan bersama oleh Al-Haj Ustaz Zulkifli MSI, dan sekaligus nantinya ditutup dengan doa. Dengan ini diserahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Dadi Anwar sekeluarga yang saya hormati, para undangan jemaah sekalian yang sama berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua menjadi saksi satu pelaksanaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi perbuatan atau acara yang kita laksanakan pada siang hari ini, para ulama menyebutnya sebagai sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan salah satu imam itu sampai kepada tingkat mengatakan bahwa akikah itu wajib, bukan sekedar sunnah. Kenapa pendapat ini keluar? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu gulamin murtahinun bi aqiqati. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini itu dalam posisi tergadai. Kalau ada barang kita masukkan ke pegadaian, motorkah, televisikah, atau apa saja namanya, maka barang itu tetap atas nama pemiliknya kita, tetapi barang tersebut tidak bisa kita gunakan. Kira-kira begitulah gambaran anak yang belum diakikah. Kita bilang anak saya ini, tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan karena belum diakikah, maka sekalipun dia itu adalah anakmu, engkau tidak bisa mengambil manfaat dari anakmu. Manfaat yang dimaksud di sini satu diantaranya adalah doa ketika kita telah wafat. Jadi salah satu doa yang makbul itu doa anak soleh kepada orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya tidak mengakikah anak ini, meskipun anaknya penghafal Quran, ustadz, kiai, ustadz dan seterusnya, mendoakan orang tuanya, kata Imam Hasan Al-Basri, itu tidak sampai kepada orang tuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Bapak Dadi Anwar sekeluarga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakikah putra beliau. Ini yang berapa ini? Masya Allah, 3 kakaknya perempuan semua. Wah ya, pendekar berarti. Jagoan. Saya lihat namanya Muhammad Faki Nur Rifaat. Ini nama yang mulia sekali. Jadi pertama, Muhammad itu adalah namanya Rasulullah dan nama yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian Faqih itu artinya orang yang sangat memahami agama. Jadi ini kan doa. Jadi setiap nama itu adalah doa. Jadi diharapkan anak ini menjadi anak yang memahami benar agama. Kemudian Nur itu adalah cahaya. Rifaat itu adalah tinggi. Jadi diharapkan anak ini punya cahaya ya yang bisa menyinari umat. Insya Allah kelak ketika anak ini telah dewasa. Kemudian pada saat tadi pengguntingan rambut kita menggunakan kelapa. Ini ada maksudnya, orang tua ini bukan sekedar kenapa pakai air kelapa, tidak pakai air PDAM saja. Itu kelapa itu memang simbol manfaat yang besar. Jadi ada istilah tidak ada dari bagian kelapa itu yang tidak bermanfaat. Daunnya dibikin ketupat, lidinya dibikin sapu, batangnya bisa dibikin kayu, papan ke apakah akarnya juga bagus, semua. Bahkan ada apa namanya itu di ujung batang di atas itu bisa dibikin sayur. Nah, jadi memang diharapkan dan didoakan anak ini mudah-mudahan bermanfaat ya, semuanya, ilmunya, perbuatannya, fisiknya, semua nanti bisa membawa manfaat bagi kedua orang tuanya dan bagi orang lain. Kemudian airnya kelapa itu kan manis. Tadi Pak RT sudah bilang, ini Pak RT kita ini. RT 04. Mudah-mudahan nanti akhlaknya manis, perbuatannya manis, wajahnya juga gagah. Ya, amin. Baik, Bapak Ibu sekeluarga yang saya hormati,
Tadi Ustadz Jusman telah membacakan ayat kepada kita. Anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa anak itu adalah karunia dari Allah. Tetapi kita perlu waspada, karena di ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Jusman itu Allah memberikan peringatan, hati-hati kepada kita, karena anak itu bisa menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-14. Jadi anak itu kalau salah mendidiknya bisa menjadi musuh. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kepada mereka. Ini peringatan dari Allah. Kemudian yang kedua, pada ayat selanjutnya ayat yang ke-15, Allah juga menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu itu bisa menjadi ujian buat kamu. Nah, ini kan sekarang kita sering dengar ada anak yang kemudian mencoreng nama besar keluarganya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka anak itu sudah menjadi ujian buat orang tuanya. Yang diharapkan oleh Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-Furqan, anak itu menjadi qurrata a'yun. Makanya orang tua diharapkan senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada saya dari pasangan-pasangan saya, dari anak keturunan saya itu sebagai qurrata a'yun, pelipur lara, penyejuk rasa, penghibur jiwa. Ketika kita dengar anak kita hafal Quran, waduh bahagia. Ketika mendengar anak kita ranking 1, alhamdulillah. Dengar anak kita berhasil lomba atau meraih prestasi apa saja, itu pada waktu itu anak menjadi hiburan buat kita. Nauzubillah, jangan sampai kedengaran anaknya masuk penjara. Nauzubillah. Itu menjadi ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa di samping anak itu rezeki karunia, itu juga amanah. Harus betul-betul kita jaga, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan pada waktu bayi lahir kita mendoakan, orang-orang yang hadir itu mendoakan. Kalau kita tidak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Beliau mengajarkan, Allahumma barik fil mauhubatillah. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Allah anugerahkan kepada kawan saya ini berupa anak. Waruzikta birraha wa taqwaha. Mudah-mudahan kebaikan dan ketakwaan anak ini menjadi rezeki buat orang tuanya. Ya. Jadi anak itu disebut juga sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kagum sama orang-orang tua dulu itu, tidak ada itu kekhawatiran punya anak banyak. Kalau sekarang kan biasanya kita tanya orang anak muda sekarang, pengantin muda, berapa rencana anaknya? 2 lah cukup. Susah sekarang cari uang, disekolahkan. Kalau orang tua dulu sampai belasan. Seperti bapak saya itu 12 anaknya. Saya ini 12 bersaudara dan saya anak pertama. Jadi saya ini bos geng. Nggak khawatir, karena prinsipnya orang tua dulu saya dengar itu banyak anak, banyak rezeki. Dan memang sudah dinyatakan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan engkau takut terhadap rezeki anak-anakmu, karena yang memberi rezeki anakmu itu bukan kamu, tapi saya. Jadi Allah yang menjamin. Tetapi memang Rasulullah, ya, di dalam Al-Quran juga sudah dituntunkan jangan terlalu rapat kesian. Ya, umurnya baru 3 bulan, sudah terlambat lagi mamanya. Sudah berisi lagi. Sempurnakanlah penyusuannya sampai 2 tahun. Ya. Kalau bisa dikasih jarak sedikit, supaya bisalah sempurna pelayanan kepada kakaknya. Jadi pada siang ini intinya pertama kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ini. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan mendidik anak-anak kita. Kenapa? Sebab tidak ada jaminan bahwa ilmu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki itu bisa mendidik anak. Contoh, Nabiullah Nuh alaihi salam itu apa kurangnya?
ternyata anaknya kafir. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Makanya kita selalu bermohon, ya Allah, saya tidak memiliki daya dan kekuatan. Anak-anak saya ini adalah titipanmu. Tolong bantu saya mendidik mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan mereka anak-anak yang patuh dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Tidak pare-are, tidak melawan orang tuanya. Sekarang kan anak-anak itu gara-gara film barangkali ya. Kadang-kadang orang tuanya itu betul-betul kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, kita harapkan lewat akikah ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar dalam kesempatan ini. Jadi intinya sebagaimana saya sampaikan tadi, kita banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak ini justru menjadi musibah buat kita, ya. Dan saya harap ini bukan anak yang terakhir. Ya, kalau bisa sampai 12. Saya juga alhamdulillah sudah 4 anak saya. Dan saya bilang sama istri saya, target saya juga 12. Istri saya bilang, wes tengah mati nih, cukup 4 ini, sudah sakit-sakitan. Saya bilang, gak usah khawatir, cukup 4 dari kamu, 4 dari yang kamu, 12. Bilang, wah lebih parah lagi itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana amanah tadi dari Sohibul Hajah dan pembawa acara, kita tutup acara rangkaian acara Walimatul Aqiqah. Jadi saya sampaikan bahwa acara yang kita laksanakan tadi itu sudah sempurna pelaksanaan acara akikahnya menurut Islam. Nabi mengatakan tubahu anhu yaumas sabi' wa yulaqu ra'sahu wa yusamma. Ini umurnya berapa hari? Masya Allah, ini ambil pas yang utamanya, yang afdolnya. Ada yang ambil 14 harinya, tentu lebih utama yang 7 hari, karena itu yang disebutkan dalam hadis. Potong kambing di hari ke-7, wa yuhlaqu ra'sah, dipotong rambutnya, wa yusamma, dan ditasmiyah. Tadi semuanya kita sudah laksanakan. Nabi juga menyatakan, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, setiap ada acara seperti ini kita awali dengan bacaan Al-Quran, itu keberkahannya lebih banyak. Dan kita mengakhiri seluruh rangkaian ini dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma ij'al hadzal ghulam Muhammad Faqih Nur Rifa'at bin Dadi Anwar waladan salih. Allahumma ij'al hadzal ghulam Muhammad Faqih Nur Rifa'at bin Dadi Anwar waladan salih. Allahumma ij'al hadzal ghulam Muhammad Faqih Nur Rifa'at bin Dadi Anwar waladan salih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah selesai juga. Yang perlu sebelum hadir mengetahui bahwa yang baca doa ini telah memberikan tausiah baru beberapa
doa Haji Lanco. Haji Lanco bin Ali. Haji Lanco bin Ali. Pinjam pulpen. Pulpen. ya, doa untuk kayaknya bisa. Alhamdulillah karena Ustaz kita ini Bapak Ibu baru beberapa hari dari Mekah. Istilahnya apa, dia menuntut pendidikan di sana, yang siang malam di depan Ka'bah Ustaz Zul ini yang hampir siang dan malam melaksanakan umroh dan terkadang tidur di pelataran Ka'bah. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang Ustaz Zul ini, alhamdulillah dia menyelesaikan studinya di Mukatul Mukarramah. Binti apa? Hah? Lupa. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ada amanah dari Sohibul Hajah. Kita mengirimkan doa kepada almarhum dan almarhumah. Pertama Haji Lanco bin Ali, mertua dari Bapak dari Anwar. Kemudian almarhumah Serintan, ibu dari Bapak dari Anwar. Ya. Jadi kita niatkan doa kita kepada almarhum dan almarhumah. Kita awali doa kita dengan baca kitab surah Al-Fatihah. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma wa adkhilhuma al-jannata ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma wa adkhilhuma bil ma'i was-salji wal barad wa naqihima min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa adkhilhuma al-jannata ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita munajatkan tadi membuat almarhum Bapak Haji Lanco bin Ali di alam kubur beliau diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan beliau di dalam kubur. Karena ketika seorang jenazah atau seorang mayit telah berada di alam kubur, maka sudah tidak ada lagi ibadah yang bisa dilakukan. Sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat untuk menambah pahala, sudah tidak bisa lagi mohon ampun kepada Allah untuk mengurangi dosa. Maka yang diharapkan memang tinggal kiriman doa dari orang-orang terdekatnya, dari kaum muslimin. Itulah sebabnya kita sebagai umat Islam memang dianjurkan pertama doa secara umum kepada semua orang Islam yang sudah meninggal. Itu umum. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi mohon ampun kepada orang-orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan, orang-orang beriman baik laki-laki ataupun perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu secara umum. Tetapi orang-orang terdekat, keluarga terdekat disunnahkan atau dianjurkan punya doa khusus seperti tadi ini. Kita sebutkan namanya. Jadi kalau kita selesai sholat misalnya Pak Dadi Anwar selesai sholat, disebutkan namanya, ya Allah. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Bugis saja, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia, ya Allah lapangkanlah kuburan mertua saya Haji Lanco bin Ali, lapangkanlah kuburan ibu saya Serintan, lapangkan kuburan. Sebutkanlah nama satu persatu. Rasulullah itu dalam riwayat disebutkan minimal 70 nama yang beliau sebut setiap berdoa. Nah, kita kadang-kadang memang lupa menyebut nama.
bahkan kadang-kadang lupa berdoa. Jadi mari kita ya biasakan mendoakan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Al-Hajj Ustadz Zulkifli MS. Alhamdulillah, sekali lagi kami juga dari Sahibul Bait ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau tempat kita ini cukup sempit Pak. Insya Allah mungkin ke depan akan diperluas lagi, berandainya akan segera kita cor supaya bisa lebih lapang lagi. Tapi insya Allah hati tuan rumah cukup lapang untuk menerima Bapak Ibu di tempat kita ini. Cuma tempatnya saja yang sempit. Kami pembawa acara, saya pun mohon maaf atas segala kekurangannya dan Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disatukan oleh Bapak Dodi Anwar sekeluarga. Sekali lagi kami mohon maaf. Sekian, mari kita menutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Kita banyak nih. Iya. Kalau ketahuan. Ada di sini. Oh, salah anu. Ada. Dapat ko bawan ano na yan? Bakit ka ba?